mereka tidak mau menerima kebenaran. Kenapa? Karena mereka setan. Mana ada setan mau, ya? Mana ada setan mau menerima kebenaran? Sedangkan kita menyampaikan kebenaran. Kita ini setan-setan, bos. Coba bayangkan. Di pikiran mereka kita sudah setan. Setan itu, ya, nggak bakalan sedetik pun dia benar. Makanya kita ya terus akan dianggap salah. Pemerintah ya terus akan dianggap iblis gitu loh. Setan, salah. Sistem negara ini akan terus dianggap salah. Apapun yang dilakukan oleh kita, oleh pemerintah itu pasti salah di pandangan mereka. Karena di dalam pikiran mereka, di dalam otak mereka, kita sudah setan. Mau bagaimana setan benar? Jadi, ini kesalahan di dalam berpikir orang yang ngakunya beragama. Para pemangku kebijakan, tolong lihat, perhatikan orang-orang kayak gini. Mereka terus berupaya untuk merusak anak bangsa dengan pola pikir doktrin sesat mereka. Tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ada yang kenal gak orang ini siapa? Ustadz macam apa? Tapi bergerombol sama dengan Khosinuddin dan kawan-kawan. Para ideolog HTI. Kalau saya ingin tegaskan bahwa Jokowi itu setan. Mahfud MD itu adalah setan. Kita-kita yang di dalam beberapa hal program pemerintah sepakat itu adalah setan. Dan semuanya setan. Dan mereka sedang menyampaikan kebenaran, maka tidak akan bisa diterima oleh kita karena kita adalah gerombolan setan. Kita setan, bos. Mereka malaikat mungkin. Separah ini doktrin mereka. Hati-hati. Ini doktrin kotor, keji. Mereka mengatasnamakan agama. Ya. Demokrasi ini sistem Zionis. Nantinya akan melahirkan Dajjal. Gila nggak kira-kira? Kebangkitan Dajjal katanya. Ayo. Hati-hati. Ini tahun-tahun politik. Mereka mulai bermunculan untuk supaya diakui keberadaannya. Ya. Kita cek dulu nih provokasi dan ketololannya di dalam berstatement. Kasihan nih orang. Gayanya gaya ustadz. Ngomong belepotan. Kita cek. Jadi ibarat pohon, seperti Kiai bilang, ibarat pohon kalau pohon akarnya sudah rusak, mau kita apapun itu pohon, kita siram, kita kasih pupuk segala macam, nggak akan berkembang dan tidak akan untuk bisa tumbuh. Demikian pun di dalam kepemerintahan sekarang ini yang kita alami, bahwa demokrasi ini adalah produk-produk Yahudi, produk-produk Zionis. Padahal ulama-ulama kita yang dulu, Paning Podir kita, sudah membuat ringkasan-ringkasan atau nomenklatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa di alinea pertama itu dikatakan bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Itu jelas harus dihapuskan. Berarti di sekarang ini dikatakan harus dihapuskan, berarti pada saat ini ada penjajahan gitu loh, karena harus dihapuskan. Itu adalah nomenklatur dari para ulama-ulama kita. Dan di situ nanti di endingnya itu adalah penyambutan Imam Mahdi. Kenapa dikatakan penyambutan Imam Mahdi? Endingnya secara singkat, karena yang kita jalani adalah syariat agama Islam. Karena kita tahu bahwa di muka bumi ini Allah memberikan
yang hak dan batil, selalu berpasang-pasangan yang hak dan yang batil. Dan yang batil tidak akan bisa bersatu dengan yang hak. Demikian pun sebaliknya, yang hak tidak mungkin bersatu dengan yang batil. Dan di sisi lain ada lagi produk satu, adalah produk Zionis, yaitu adalah demokrasi. Jadi ada dua hak dan batil ini sebenarnya. Kita tinggal memilih yang mana yang kita pilih. Yang hak adalah para pencetus ulama-ulama kita pada saat itu membentuk atau membuat Undang-Undang Dasar 1945. Banyak alinea-alinea dituangkan di situ. Dan yang satu lagi adalah sistem Zionis, yaitu sistem demokrasi yang sekarang kita jalankan di negara kita ini. Itu adalah nanti pada endingnya adalah menyambut kedatangan Dajjal, seperti yang sudah sekarang kita alami, bahwa demokrasi ini adalah membentuk atau membuat banyak koruptor, banyak penjahat-penjahat politik, dan bahkan rejim sekarang ini adalah kita paham semua adalah rejim sekuler, rejim yang tidak mau dikritis, tidak mau dikritik. Apabila ada suatu ormas, ada suatu ustadz, ada suatu ulama, ada suatu partai yang mengkritisi, maka seperti Kiai tadi bilang, mereka akan membuat tindakan, membuat gerakan yang untuk membungkam. Artinya apa? Garis besarnya bahwa mereka tidak mau menerima kebenaran. Kenapa? Karena mereka setan. Mana ada setan mau mana ada setan mau menerima kebenaran. Sedangkan kita menyampaikan kebenaran. Kita menyampaikan kebenaran, maka kita dikriminalisasi. Ini makhluk-makhluk para ideolog HTI mulai bermunculan. Sasaran ucapan dia itu kepada orang-orang awam yang nggak ngerti agama, nggak paham agama, nggak ngerti demokrasi, nggak paham demokrasi. Itu sasarannya ya. Dan mereka supaya dianggap sebagai pejuang agama Islam, pejuang kebenaran. Itu ingin ditegaskan, ya. Itu supaya menjadi framing publik bahwa mereka itu para pembawa kebenaran. Padahal faktanya para pembawa kehancuran. Itu faktanya. Udah, Anda nggak bisa membodoh-bodohi kita. Hei para ideolog HTI, nggak bisa. Anda ngoceh apapun, ngaitkan dengan Imam Mahdi, ngaitkan dengan Dajjal, ya, Anda ngoceh seperti itu, seolah merasa paling benar, dan Anda mewakili Tuhan, gak bakalan ngepek kepada masyarakat Indonesia. Selama ini media sosial ada kita-kita nih. Selama di media sosial ada kita-kita nih, yang melawan narasi-narasi antum, ente-ente itu. Kita nggak boleh diam, ya. Kita nggak boleh diam. Sistem ini, negara ini dia acak-acak, dia obok-obok, dia kata-katai sebagai akan kebangkitan Dajjal segala macam. Kita nggak boleh diam. Kita harus lawan narasi-narasi kayak gini. Apa coba poin yang ingin dia dapatkan dari dia ngomong itu? Dia mengumpamakan dengan akar. Kalau sudah rusak ya rusak. Dia ingin mengatakan sistem negara ini ya rusak. Sistemnya nih. Bukan oknum orang. Bahwa kemudian ada orang yang korupsi, ya itu oknum orang. Mau di institusi Polri atau di pejabat pemerintah. Dimanapun. Kalau ada yang korupsi ya itu oknum orang. Bukan sistemnya, goblok. Anda kan nyasar sistem itu namanya. Ngomongin akar itu nyasar sistem. Sudah rusak. Memang rusak kelemahan mereka. Jadi mau apapun yang dilakukan oleh negara ini,
oleh para pejabat di negara ini, ketika cara berpikir mereka sudah melihat bahwa sistem negara ini adalah salah, ya, adalah rusak, maka yang dilakukan oleh para pejabat meskipun benar, itu akan dipandang sebagai sebuah kesalahan, kekeliruan, kerusakan. Karena sudah rusak dari sistemnya. Otomatis yang menjalankan sistem juga ikut rusak. Kan itu doktrin mereka itu kayak gitu tuh. Maka kenapa kita kemudian terang-terangan, ya, ngotot-ngototan melawan mereka? Mereka itu enggak sedikit pun berkontribusi terhadap kemerdekaan Republik ini, terhadap perumusan, ya, Pancasila, undang-undang segala macam. Enggak terlibat mereka. Tetapi sekarang ngobok-ngobok, nyalah-nyalahkan. Ya, hati-hati, ini Indonesia ini dengan segala aturannya, dengan segala sistemnya. Ini bukan buatan orang-orang tolol, bukan buatan orang-orang bodoh, bukan. Di dalamnya termasuk ulama, di dalamnya termasuk kiai, mau Anda katakan sebagai kiai yang ikut merumuskan negara ini, ikut menyokong kebangkitan Dajjal, kan goblok. Narasi-narasi kayak gini nggak bisa kita biarkan. Mereka nggak berkontribusi, ingin merusak. Apa nggak jengkel kita? Apa nggak marah kita? Makanya pemerintah ketika dulu membubarkan organisasi mereka, ya, Hizbut Tahrir Indonesia, sayang, hanya membubarkan wadahnya, cangkangnya, para ideologinya dibiarkan. Akhirnya ngoceh sana sini sampai detik ini. Tadi saya tayangkan si kakek tua yang kurang ajar. Ini yang lebih kurang ajar. Kita ini setan-setan, bos. Coba bayangkan. Di pikiran mereka kita sudah setan. Setan itu, ya, nggak bakalan sedetik pun dia benar. Makanya kita ya terus akan dianggap salah. Pemerintah ya terus akan dianggap iblis gitu loh. Setan, salah. Sistem negara ini akan terus dianggap salah. Apapun yang dilakukan oleh kita, oleh pemerintah itu pasti salah di pandangan mereka. Karena di dalam pikiran mereka, di dalam otak mereka, kita sudah setan. Mau bagaimana setan benar? Jadi, ini kesalahan di dalam berpikir orang yang ngakunya beragama. Kita harus bersuara. Ya, abaikan orang-orang tolol kayak gini. Saya berani mengatakan, dia berani mengatakan kepada kita setan kok. Saya berani mengatakan dia tolol, goblok, biadab, bangsat. Minggat di Indonesia kalau Anda nggak suka hidup di Indonesia dengan segala peraturannya yang ada. Dan mau masih dibiarkan orang-orang kayak gini merusak sistem otak kita, anak bangsa kita. Ciduklah para ideolog HT itu. Apa sih yang diharapkan dari mereka? Doktrin sesat. Mudah-mudahan ini jadi perhatian bagi pemangku kebijakan. Karena kita hanya bisa teriak-teriak. Hanya bisa ngomong di medsos lagi. Para pemangku kebijakan, tolong lihat, perhatikan orang-orang kayak gini. Mereka terus berupaya untuk merusak anak bangsa dengan pola pikir doktrin sesat mereka. Tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.